Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la yamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrani yatadillu tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Kedua kalinya salawat seiring salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kekufuran menuju jalan yang terang menerang, yakni agama Islam. Selebihnya lu be bahas-bahas ini asan. Oh, ngeras-ras begini. Kan iya nyuri. Kenapa tuh ini? Bau masih nih, ada kali. Wih, dah mantul pokoknya. Parah na putar apa tempo iya dong. Enggak nih. Salah. Nak pegorean ku kan jamak-jamak kan jadi tak ada ku sembahyang tahajud 2 rakaat, 4 rakaat terus witir selesai. Salat duha mau itu lagu ara 2 dekna pocok-pocok bahasa. Setelah itu masih nak kepo sahabat ndek pokoknya arah ini kan. Ya bingung masih sahabat ini darah menjawab masih. Setelah itu dipikir-pikir, masya Allah kendaitan. Ternyata ada di antara penyebabnya. Ini sahabat ini disebut menjadi ahli surga sama baginda Rasul. Ternyata penyebab sepele, ganti penyebab. Apa nyebabin sahabat ini dikatakan oleh baginda Rasul sebagai penduduk surga? Sahabat ini setiap hari, setiap malam sebelum tidur selalu dia ngapain? Selalu dia memaafkan siapapun yang pernah berbuat dosa, yang pernah nyakitin dia, yang pernah jailin dia. Si mina asa kita teh jeluino sebelum tindo maapangan dan jadi sebelum tidur itu sudah dimaafin. Siapa yang dimaafin? Dengan siwamnya agadak kejeluinono. Ndak dia tidur kecuali hatinya itu nggak ada rasa dendam sama diri dari apa sama orang lain. Dia ino tecek aja ahli surga. Dek na karena ya hantar pecuna bahasa kasar. Jama cuman satu, apa itu? Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa macam-macam. Yang ada dalam hatinya orangnya pemaaf. Siara di dalam hati dengan ini bahasa yang mudah maafang dengan dena girang. Pokoknya apa-apa salah dengan dimaafin orang. Masya Allah, bayangin. Ini yang nyebabin orang itu dikatakan sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi ahli surga. Mudah-mudahan sekata jadi ini. Nah, cuma nengka tak padamu. Iya, bayangin. Jadinya masya Allah, ini kan sepele lagu karena kita tahu ya. Karena setiap kita ini apapun yang kita lakuin
Ndina selapu dengan demen. Pasti ada yang gak demen. Pasti ada orang yang cemooh kita, pasti ada yang ngono-ngono. Maka apapun yang diucapin orang sama kita sebelum tindo, maaf banget. Makanya dalam Al-Qur'an diceritakan apa kata firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah menuju ampunan Allah, menuju rahmat Allah, dan menuju surganya Allah. Ngumbel surga, satu surga itu luasnya kayak langit dan bumi. Sei surga ini. Sei surga mau itu beda yang balik kan pacot Valentino pun geger tuh kata. Nah ini satu surga luasnya langit bumi kan. Benek nabi ini tengah di dongan ini. Ngono halu satu manusia ngono surga. Hah? Mau apapun arah, dapat mobil paling mahal, motor paling mahal, setengah jam bau masih. Pokoknya semua apapun yang tidak pernah kita lihat di dunia, yang tidak pernah kita rasakan, itu nyiuman, itu rasain lo punah arak di surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nah, membahasanta hatta yang tidak pernah terlintas dalam hati, kenikmatan-kenikmatan semuanya ada di surga. Nah, itu apa kata firman Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa surga itu uiddat lil muttaqin, dijelaskan bagi apa? Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu di antara ciri-ciri orang bertakwa itu paling akhir, wal afina 'anin nas. Dia itu gampang memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah, yang pernah menjahilin dia, yang pernah nyakiti hatinya hari itu. Selalu maaf dengan maksudnya bahasa kasar tuh. Dia ingat salah dengan setiap waktu, setiap malam. Sehingga itu yang bikin dia disebut sama baginda Rasul jadi penduduk surga. Kenapa disebut penduduk surga? Ternyata hatinya lembut, nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa macam-macam, yang ada memaafkan, yang ada mengampuni orang lain. Ini ternyata salah satu di antara resep masuk surga, amalan sederhana tetapi berganjaran surga. Apa itu diantaranya? Ini yang dijelasin sama baginda Rasul dan dilakuin oleh para ulama dan berbukti. Nah itu yang dilakuin. Nah maka ini amalan yang sederhana tetapi masya Allah tabarakallah, kalau bisa kita lakuin. Baju sembahyang tanah jamaah ada kah jamaah sembahyang enggak kelupa lima waktu. Nah enggak kan nomor 2 itu merhai itu udah nomor pertama sembahyang nanti nengka ke tanah ini. Nah ini kurang lebih yang apa namanya yang disebut amalan sederhana tetapi berpahala surga. Nah selebihnya nanti kita tanya jawab. Teman-teman yang ada pertanyaan dari Facebook silakan bisa ditanyakan, dan teman-teman di sini silakan boleh bertanya. Tafadhol. Jadi bertanya Ustaz, apakah seorang pendosa itu bisa menjadi penghuni surga? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaannya bagus, masya Allah luar biasa. Pertanyaan pertama itu bagaimana arah dengan udah bertahun-tahun dia ngelakuin salah sama kita, tapi setelah 10 tahun kita maafkan dia. Lalu bilang pegitaan setiap kita melihat dia jangan ingat. Apakah itu sudah kita dihitung memaafkan orang lain ataukah bagaimana kira-kira? Mana ya? Merangkak jawaban urut periki hati mana ya? Bosan benar. Yang pertama, sejatinya kalau orang sudah saling memaafkan, mulai aja minta maaf dengan
lupa teka, itu sudah benar-benar sudah memaafkan orang. Ya ampun, tanda daripada amal ikhlas itu diantara tandanya adalah orang ikhlas dia gitu. Tandanya orang ikhlas itu mana? Tandanya orang ikhlas itu adalah salah satu diantaranya nisyanul amal fil amal. Dia udah orang ngelakuin dosa salah sama dia lupain dosa salah itu ikhlas lo maafan dengannya. Ada orang ngerjain amal soleh sekarang, ngerjain amal soleh sekarang, tanda ikhlas gawe ini diantaranya ini diantara tanda kita ikhlas mengerjakan ini lupa toh yang kawah toh ngaji yuk itulah nyebut kawah kemalan dikulah aja malai itulah. Nah itu tandanya apa? Ikhlas orang itu beramal. Nah maka tanda kita ikhlas memaafkan orang lain itu diantaranya kita melupakan kesalahannya dan tidak pernah ngingat-ngingat teman. Berarti mun tambah sih kan ngingat-ngingat benda taman maafang secara apa rana, secara kafah, secara menyeluruh. Nah aranjita manusia memang kalau secara jamaknya, kalau secara boleh tidak bolehnya kanggo di maafang. Kanggo tebalas secara hukum fikih. Misalnya ada dengan pantok tidak mi. Kanggo ada balas, aku harus pada pantokan. Pada sakit. Kan itu bau. Tiangga mulai tabuja. Maafang ini paling bagus. Maka secara fikih boleh kita balas. Lagu mau secara tasawuf nana atasan kejik itu ndak balas. Maafang beriki hati nu liki top cari. Nah lalu kan tergantung kan beda-beda ini yang kita parana bahasa kasar no beda-beda kelas tekan no beda pun dulu. Nah misal sekarang kita sudah maafkannya ya wajib insyaallah mau kita keutamaan. Adapun kita mengingat dia ini kan ya bahasan tenoba wajar rana bito manusia pasti saranta manusia no untuk kita dengan siwanya kita nita no belembangan tak adik kagu arah dang ini. Nah, karena itu memang manusia. Nah, hanya saja kita bahasa kasaru pada belajarlah saling ridho. Kenapa? Karena tidak ada satupun kita tidak punya dosa salah. Ngombe-ngombe bagus pasti ada dosa salah kita. Maka ketika melihat orang sudah berbuat dosa, tak parana gigu halu kah? Kenapa? Kita juga punya dosa salah. Nditulah gigu ngihindangan. Cukup apa anak kita dosa salah tapi kita ngoba ndetula koreksi dengan lalu kita lihat dosa salah kita juga masih banyak yang belum kita taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku dapat poin ini apa poinnya? Memaafkan orang lain. Udah dapat poin sakit. Kadang hai dang ndak ingat-ingat ini udah kacau ini. Nanti kita ingat pedang yang kenapa? Bahkan ya tapi sekali lagi itu sudah dapat poin insya Allah. Nah, pasangannya misalkan sakitin nih ya pada seling sakitin misal. Misal ada seorang pasangan dia saling sakitin, yang laki-laki nyakitin yang perempuan nyakitin yang laki-laki. Gimana kira-kira itu modelnya? Memang barasi buru inono secara hukum fikihnya tidak apa-apa asalkan nepeda rasa sakit penuh. Lagu mu secara hukum apa rana untuk aja tasawufna jana ndak ulang balas tidak perlu kita balas, dan itu bikin kita lebih tenang. Sama dengan cara misalnya ada orang di edaman kita ngawi kebaikan. Nah biasanya orang begitu itu setiap kita ngawi kebaikan iya dong bara hati. Nggak perlu dikomentarin. Bagaimana komentarnya? Tetap ngawi kebaikan itu selikikin sakit dengan ini. Tuh lagi malam-malam salat malas. Nah jadi itu kurang lebih. Nah berikutnya ada yang bertanya bagaimana nih ada orang dijodohkan anaknya ketika masih kecil, ijab kabul dia ketika di bawah umur, apakah sah kira-kira nikahnya? Ijab kabul. Nah gini, nikah itu dia tetap sah sekalipun diwakilkan. Misalnya rak bebeak ini pacot pada pacot ya nikahan
ya ini bejik anakna wakil nahi mama wakil senina nerima ataupun nikah ataupun nerima nikah. Secara hukum fikihnya sah, tetap dia sah. Enggak pandang umur. Tapi entar dulu. Maksudnya tentang sahnya ini. Tentang sahnya. Maksudnya mau narak nganu sah secara sah nganu. Cuman kita lihat sunnah Rasulullah. Nabi itu nikahnya berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun Nabi nikah. Soalnya kadang-kadang ada papa nikah dia sunnah luntur umur Nabi bener tahu. Iya makanya dalam negara kita itu nikah dini itu nggak dikasih kecuali Kak Mus. Ada Kak Dini aran senina aku beli aja kanggo nikah barang Kak Dini. Nah jadinya apa namanya? Itu jadi apa namanya? Makanya dalam agama kita jadinya tenang kamu balik ke arah balik. Jadi ya po dalam negara kita itu kan nggak boleh nikah di bawah 21 ya laki-laki gitu kurang lebih. Nah, 19 atau 20 yang perempuan begitu. Kenapa? Makanya dalam agama itu begitu yang diinikan. Kenapa? Kita lihat umur baginda Rasul ketika nikah 25 tahun. Nah, itu yang paling keren itu. Kenapa? Karena sesuatu yang dilakukan oleh baginda Rasul pasti itu paling keren, paling hebat, paling bagus. Umur 25. Ida pira ini benar berarti. 20? Serius? Kita. Nah, jadi tapi sekali lagi kalau secara sah tidak sahnya masih buruk kurang lebih jawabannya. Nah, ini si pertanyaan kedua. Berikutnya, ini pertanyaan keren. Apakah ada orang yang berdosa masuk surga? Ada apa enggak? Gini. Kalau kita lihat dalam hadis itu, ini sering kita sebutkan bahwa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ketika beliau dekat-dekat menjelang sakaratul maut itu didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika didatangi oleh malaikat Jibril, ternyata baginda Rasul nanya, Jibril, bagaimana keadaan umatku ketika aku sudah meninggal dunia? Maka jawaban terakhir malaikat Jibril, apa kata Jibril? Tenang, semua umatmu bakalan masuk surga ya Rasulullah. Nah, jadi selaku umat menunggu siwah ucapan la ilaha illallah nah tamu surga dang ya Rasulullah. Nah, Jibril ampun saya angan baginda Rasul. Makanya kita sering sebut pertanyaan Paman Karim si Wahli Watinono, kira-kira hayaran paling akhir terjemput lengan mereka no. Dek lo Karim marana kan. Sangat tahan aranang dia ini kan. Nah, jadinya kira-kira ini lagu kan taman surga gitu Om Harim kan? Taman surga. Nah, jadi itu siapa itu nanti yang paling akhir dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Mereka itu adalah orang-orang seumur hidupnya nggak pernah ngerjain perintah Allah. Dia hanya bermodalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak sholat, nggak puasa, ngerjain dosa salah gengirah mentah nganobe. Ini termasuk orang yang dapat itu. Aku udah sebut sarana gitu. Nah, lalu bagaimana ada orang ngerjain dosa salah? Kira-kira ada nggak harapannya untuk masuk surga? Ada. Pasti banyak harapan kita masuk surga. Kenapa? Maka kata para ulama begini. Apa kata para ulama? Surga itu diisi sama orang-orang yang pernah berdosa salah dan dia meminta maaf sama Allah, bertobat dari kesalahannya. Yang isi surga.
Neraka itu diisi sama siapa? Neraka itu diisi sama orang yang mengerjakan amal soleh tapi dia sombong dengan amal solehnya. Artinya bagi teman-teman sang semoton-semoton sahabat-sahabat yang mungkin masih gerang awi sili iya no, tenang, pintu tobat dari Allah tidak pernah tertutup sampai mati. Makanya kita semua ini masih muntabunya waktu itu lomba lari nih, belum finish, jangan kata finish, mati bro, udah finish selapu. Nah maka artinya apa? Tidak ada kata terlambat untuk kita merubah diri kita. Apa ini? Nah, la ilaha illallah. Kalau kau ada daya Bali. Nah jadi itu kurang lebih, maka insya Allah semua itu ada jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ngumbi-ngumbi telah dengan, makanya kita sering sebut tuh, setelah telannya orang pasti dia pernah ngerjain amal soleh, dan mungkin amal soleh itu ditebu gawe ita ya pun diteganggu marah dengan paling nakal paling telan tidak boleh. Sekalipun dia misalnya benar dia nakal, tapi jangan benci nakal, jangan benci manusianya, nakalnya kita benci, selalu bareng-bareng. Kenapa? Kita aja belum tentu ahli surga, orang yang nakal begitu juga belum tentu ahli neraka. Kita masih dalam perjalanan ini, sedalam perjalanan masih luwe takdir di teman kita. Kita belum tahu kejadian kita di akhir bagaimana. Nah itu kurang lebih ya. Oke. Ada pertanyaan Pak Ustadz, ini Mas Hun Pak Ustadz yang mau bertanya, apa hukumnya ketika sholat di tempat terbuka tiba ada binatang buas lewat, lalu kita bergeser beberapa langkah, apakah sah sholat kita? Apa hukumnya ada orang sholat, dia itu sholat di tempat yang mungkin ada di sana binatang buas. Penengkau binatang buas, no anda pina adirina dia babasanta apa rana anu ya kecik pindah bergeser kecik. Bagaimana hukum sholatnya, sah atau tidak? Sah. Bahkan itu wajib hukumnya bergeser daripada dia mudarat, misalnya tatohang ular bilik julu. Nah ketika dia sholat ular juru ngenebe ular kubra maka wajib dia pindah. Yang pokoknya dalam sholat itu makruh hukumnya tapadam, menjemang mata apa ngane udah tahu apa li julu laun tahu kan ngarake yang pun makruh hukumnya menjemang mata, kecuali itu menambah khusyuk dalam menjemangnya mata ngono aralah khusyuk itu apa anu aja kanggo aku mau jemang mata sih genan jamak-jamak aja tujuan aja makruh hukumnya adikan ndak. Nah maka boleh dan dia hukumnya sah. Misal sama dengan ada orang di sana sholat itu tunuh di oleh apa rana likuku belabur lengan daya ada kembali malu alam misalnya ya belabur lengan daya ndak ke maco tunuh bayang pindah kena pecat sembayang ngobeh anu tunuh deket musola kamu nah tapi musola ini dekat nuno balik timaan kejekku nggak apa-apa. Kenapa? Karena daripada mudaratnya bukan leler ndak bepena tadah no ende dia mati saya tino. Nah kalau mati kesalit tino jana. Nah maka mati kerai tukang daging misal. Ada orang sholat, ternyata dia ini yang sholat ini sedang sholat dan dia punya utang. Si datang ini udah nganan lagi, bau kena nganan was sehari, mungkin dia bau tuh jono. Dan benar, kita nggak tahu yang namanya apa rana tetuhun bang. Soal keadaan ini kan macam-macam keadaannya kita. Maka kalau yang tadi itu bukan halangan dan sesuatu yang perbolehkan kita untuk lari dari sholat itu, enggak. Ini aja nana ide pensalahan. Nah oke, kita jawab sampai sana yang ajak nah silakan ya.
Oke, maaf, apakah sifat pemaafnya seseorang sebagai tingkatan tertinggi dari rasa ketakwaannya? Takwa itu dia macam-macam dan jalan menuju takwa itu banyak. Ada jalan menuju takwa itu rajin beramal soleh. Jalan menuju takwa itu kalau kita lihat dari ayat yang tadi itu 3. Yang pertama itu sodakoh ketika mampu ataupun ketika tidak banyak duit ataupun ketika banyak duit. Yang kedua jalannya sebagai takwa itu adalah yunfikuna fis sarai wal kadhiminal ghaidha, itu menahan rasa amarah. Yang ketiga memaafkan, dan banyak lagi yang lain jalan-jalan menuju ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara tingkatan itu yang ini, saling maaf memaafkan. Dan ini soalnya bega sekali nih Pe. Terlalu sabar. Sabar 2 jalur. Nah, kenapa banyak jalan menuju takwa itu? Nah, makanya di antara jalan menuju takwa ya ini kurang lebih. Nah, makanya Masya Allah. Oke, pertanyaan berikutnya. Misal kita sudah maafkannya, tapi yang jadi penyakitnya kesalahan orang yang kita maafkan itu masih saja terngiang-ngiang, tapi masalah komunikasi baik-baik saja, tapi ya yang namanya di hati berbolak-balik gimana nih Ustaz? Nah, jadi kalau seperti pertanyaan kasarnya tadi itu, kalau dia modelnya seperti ini, maka satu, kita banyak-banyak ingat kebaikan orang kepada kita. Jadi misalnya arak dengan minak salak lita, maka lihat kebaikannya itu kepada kita. Kan kadang kita secara manusia ini pasti ada dosa salah, kekeliruan kita sekali waktu pasti. Ketika ada orang yang udah berbuat baik sama kita, kemudian dia berdosa salah, maka yang kita ingat jangan dosa salahnya kita ingat. Kita wah ya berbuat baik kita ini ingat juga sesuai hilang gak dengan. Coba ditesnya. Kenapa? Bisa narabekel ita, ulu nyawat, narabekel ita nata angkat Honda. Maka paling tidak mungkin keluarganya kayak berbuat baik kita kan kita tahu. Supaya apa? Itu cara para ulama ngajarin kita supaya tertanam dalam hati kita itu selalu kecintaan kepada orang. Makin kita tebarkan itu bukan rasa benci tetapi rasa cinta terhadap seseorang. Nah ini kurang lebih. Nah nangka selebihnya, nangka batu-batur karena muka Tuhan. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi boleh membalas kan. Jadi masalah ini seandainya mun kejitin misal senina tene lagu ndak tetapi si tembas terus kejitin ke senina masih cara tembas seakan dia tetap balas sudah kan karena salah ini nanti pokoknya nah jadi ngombe cara ente apa solusinya mudah-mudahan jawab ke ndak tetapi si kedua adakah hukum bagi kita yang tidak mengenal anggota keluarga kita? Terus bagaimana cara kita agar kita cara mendidik agar anak jarin terjemah agar nabe tahu selaku keluarganya, kan sangat kebanyakan dari ini kadang-kadang dia tahu sentuhan jarin jadi agak netok ya anak-anak jarin terjemah malah ya pada kursi melek jangan kan. Nah ini mungkin hanya itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus hari sekali juga orang. Ambil selu juga. Iya benda hari kan. Pikiran juga. Ambil juga nilai waktu lu itu menjawab. Jangan. Aku tanya kan. Mana sih singana? Oh. Itu si Hade udah aja. Kira mau tahanan.
Ingat, itu ide be. Jawab juga. Kamera syuting gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekisah sembahyang ke ketuaan. Sengarat kita sembahyang. Ini tidak sedikit terjadi di tengah-tengah masyarakat, mobil khusus yang yang pergi ke luar negeri. Ada misal nih perempuan wanita yang kawin menikah di negeri tempat dia bekerja. Artinya rantau lah gitu kan gitu. Sedangkan di sana itu dia melakukan pernikahan mungkin kan gitu. Sedangkan walinya masih berada di rumah. Di tempat itu tidak ada saudaranya, tidak ada keluarganya. Nah, itu bagaimana hukum pernikahannya itu. Tapi kita infonya itu ada yang menjadi walinya, saksinya, temannya, sahabatnya, itu salah satunya yang menjadi saksi ataupun sebagai walinya. Nah, bagaimana hukum pernikahannya itu yang pertama. Dan itu juga termasuk beberapa lah warga kita yang mengalami hal seperti itu. Terus yang kedua, ini terkait masalah saling sakit menyakiti gitu kan. Misal ada yang menyakiti kita tapi dia itu tidak sengaja dan tidak merasa berniat untuk menyakiti, tapi yang bersangkutan ini tersakiti, merasa tersinggung, tersungging dan sebagainya gitu. Artinya bagaimana itu? Apakah itu dibalas atau sedangkan yang menyakiti ini tidak tahu yang bersangkutan itu merasa tersakiti. Contoh misal ama asan mele mesak lela keno misal tersakiti ya no. Misal ini kan salah satunya contoh. Iya si cerita yang denoing pemberuki di tayang ande contoh misalnya itu yang kedua. Terus yang terakhir apa namanya, ini terkait masalah apa jalan lah gitu ya gitu. Apa kan di banyak kita temukan itu banyak yang tanam rumput lah itu ya dan sebagainya, sedangkan itu tempat umum dan sebagainya. Terus pernah kita jumpai di suatu tempat fakta ini pinggir jalan ini dah taleteh jagung berderet jagung ini bagus jagung. Nah misal apakah orang yang tidak menanam itu boleh dia itu mengambil menyabit? Nah apakah bagaimana hukumnya itu? Sedangkan tempat dia menanam itu tempat umum gitu. Itu yang
tanyakan. Sekian dan terima kasih. Si sebenarnya garing hai aja nih masalah RT ini jendela agak kan bareng benar. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia perempuan nih wanita. Menikah dan kawin kan ya. Oke. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana hukumnya? Kan tadi kita boleh membalas apa yang dilakuin sama orang kepada kita gitu, misalnya langi gawe dengan bu balasan. Cuman kan kalau kita lihat yang tadi itu di antara yang paling hebat itu adalah ketika ini sekat ini lagu bagus ini. Apa ini? Ada orang berbuat jelek kepada orang lain. Ketika setelah berbuat jelek kepada orang lain, sabri lagi? Iya. Dia milih terserah. Nih ada ini. Ya, ini lalu. Pejaya kena piang balik. Ya, piang Kena sabri. Muna semati dengan kan semati iya. Berarti muna pantok dengan pantok iya. Makanya ada kisah dalam fikih itu. Nah, cuma dalam kisah itu dia ada yang lebih indah dari kisah itu. Apa itu? Ketika orang yang sudah berbuat membunuh itu dimaafkan sama keluarga yang dibunuh itu lebih luar biasa. Maka bahasa jamata ngombe misalnya baru ini cara fikih nak kena lara dengan ngaji tersenina ada kejikit senina abas. Aku lebih bagus sendak, no, sendak itu tukang apa itu. Secara fikihnya sila, cuman kan kita pengen apa yang lebih bagus dari itu gitu. Bagaimana? Udah jangan dibalas, biarin aja lah. Sang seninata ya kebetulan liu itu kan. No. Nah, jadi itu kan lebih. Nah, kemudian yang kedua tadi apa Pak? Adakah hukum bagi kita yang tidak mengenal anggota keluarga kita dan membicara? Bagaimana hukumnya bagi kita yang tidak mengenal anggota keluarga kita dan bagaimana cara kita memperkenalkan anak jarinta keluarga kita supaya dia tahu ini keluarganya dan lain sebagainya. Nah, maka pertanyaan apa jawaban pertama? Grup ya apa rano pihak grup ya. Nah, maka satu di sini pentingnya yang namanya silaturahmi. Di sini penting silaturahmi. Itu sangat luar biasa. Maka silaturahmi itu bukan hanya berdampak di dunia saja, tetapi di akhirat juga sungguh sangat sungguh sangat luar biasa siaran silaturahmi. Nah, makanya kalau kita lihat misalnya kan dengan lekno carana nau iya bersama tono pada yang bagi bangkat. Coba dengar aja orang dulu itu. Barang aku bagi bangkat layak bersama ton. Ini nang pada itu kakangku nu cara dengan layak. Nah, kenapa sesimpel itu tetapi masya Allah perekatannya sangat luar biasa. Nah, kalau sekarang di zaman kita kan beda. Nah, maka yang cakep itu sekarang cara kita menyambung silaturahmi itu diantaranya apa? Cara kita menyambung tadi kekeluargaan itu diantaranya yang paling hebat itu ya ini. Rana ada anak jarinta ada ini keluarga dan sebagainya. Maka kemudian jauh ya kata namilu silaturahmi kan cerita. Nah, saya juga pribadi ada dikatakan banyak keluarga babu mama silapitai dan lain sebagainya. Menurutku tahu sampai sekarang saya nggak tahu. Aku mau dia aja pada situ anu tahu iya. Aku penegakan dia namanya masih kita ketemu. Nanti kalau dibawa ke sana ya insya Allah kan. Dan ini penting memang supaya apa? Supaya kita saling tahu satu sama lain. Tetapi masya Allah tabarakallah, ya akan ampun hebat kita di Lombok ini. Coba kalau kita begawi, keluarga sindik nawah nepat itu kita tahu anu jadi tahu. Tiap apa kita begawi kita aja. Hebat. Nah, padahal memang kalau kita lihat yang ketika misalnya narak dengan ngaranin bahasa Indonesia, murisang lah, akikah.
Di zaman Rasulullah biasa aja, artinya ndara begawe-gawe, ndara nganu-ngane cukup. Nah sekarang. Oh iya. Lulu. Bagus sih nyala terus teh. Buah nembok kupi. Bagus, banyak orang awal berdua. Jadi makanya dua. Di sini kita lihat kerennya para ulama kita dulu itu ngajarin kita cara supaya kita saling kenal. Nah, di zaman Rasulullah itu kalau ada apa rana munara babe alahid langsung dibawa ke Rasulullah. Diapain? Tahnik. Pembahasan itu tahnik kan? Simbi bagaimana caranya? Beliau ambil kurma, dikunyah kurma itu sama baginda Rasul, terus diginiin. Terus tamang lekan abe. Ya, supaya apa? Air liur yang pertama kali masuk ke anak itu adalah air liur baginda Rasul. Kita nangkakan pula ngadu madu. Kenapa? Karena di sini nggak ada kurma. Kalau di sana kan balin kurma itu. Nah, kenapa pakai kurma? Kenapa pakai madu? Satu, kata para ulama, itu kurma itu manis, madu itu manis, supaya akhlak anak ini juga manis. Itu apa bahasa anta? Nggak kedeparan salah ini enggak. Enggak ini jangan keting manis BBAU. Nah, kan kalau kurma kan karena kalau kurma kan dia kan manisnya alami lah. Nah, ini juga alami lah, bukan beda. Nah, sama dengan madu, jadi dia luar biasa lah. Dan itu disebut dalam Al-Quran gitu kan. Nah, makanya ya apa maknana buat ngadu madu dan sebagainya. Cuman kalau dulu itu begitu dia, jadi sahabat itu langsung dia lahir tahnik ke baginda Rasul. Udah selesai, walaupun ada ayah si baginda Nabi selesai. Nah sekarang kita, bagaimana cara para ulama kita? Ini arahnya dalilnya istihsan arahnya. Apa itu istihsan? Dianggap baik sama para ulama. Dianggap baik. Kenapa? Karena ada nilai lebih yang para ulama lihat di sana. Seperti ini. Misalnya begawi itu. Di sana ada nilai lebihnya. Apa itu? Kayak tadi batur semoton jadi nituah kita anu datang tanda tanu. Amara rima ini nih tunu. Kenapa kat dengan tua tambah itu? Kan ada nilai bagusnya di sana. Makanya muntah kita nih bahasa kahasano arah dang langan temet hayang apa sih gawina dengan toat ini muntah milih meta ya. Aku mau neta milih aja baru marangkat dan kaji ngenudang. Nah enggak enak itu. Nah jadi sebetulnya apa namanya itu cara orang-orang tua kita dulu untuk merekatkan hubungan itu. Bayangin karena dulu nggak ada HP, nggak ada ini kan, maka mereka kumpul itu pas begawe biasanya kumpul, pas rana dengan mati lah dan sebagainya. Maka itu ini saya rasa sangat luar biasa. Sama dengan misalnya halal bihalal. Halal bihalal itu kalau di Arab darah halal bihalal. Tapi kenapa di sini ada halal bihalal? Ini adat sih bagus lah. Istihsan. Apa arah istihsan? Syarat istihsan dianggap baik sama para ulama. Kenapa? Ada kebaikan yang dititip di sana, ada nilai-nilai kebaikan yang kalau enggak itu kadang susah untuk menemukan kebaikan itu. Pada misalnya nih kita lihat misalnya di sebuah tempat, wah itu nguburang dari masjid sampai kubur, sholawat dang baca dengan Allahumma sampai kubur ini. Ada kadang dari masjid terus kan bentek sama itu. Apa zikir ya? La ilaha sampai kubur la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu emang ada dalilnya enggak dari Rasulullah? Enggak ada, ada cumanya. Supaya kita tidak mengatakan itu perkara yang bid'ah dan nggak boleh. Cuman baginda Rasul bilangnya begini. Apa kan baginda Rasul? Kamu tangan termayit ke kubur
semestinya di otak kita adalah negeri akhirat. Bahasa kasar ingat mati. Nah para ulama kenapa dia suruh kita ya la ilaha illallah nu baca? Kenapa? Soalnya kamu nek baca la ilaha illallah nara lain nih. Beus berani. Ngono ya kata anak teh batur teh. Mun kita long bangkat. Ngono dengan munde na baca ini. Ah beda kira-kira. Nah, sehingga dianggap baik oleh para ulama, itulah namanya istihsan dan itu digunakan dalil sama ulama-ulama. Ini pembahasannya usul fikih. Hal tersebut tenaga kumbina supaya pelungu juga nanti di suatu tempat sangar ada dengan nono baca ngono dengan. Kenapa? Karena saat pernah kita juga di narak nganu baca nakan la ilaha illallah nu baca kulwallahat dan sebagainya. Lemudino pasti lain mah kadang ngaraos. Hile juru dan dengar dengar takziah. Hile mudi itu macam mang kata. Kira-kira gak bahan nih, kira ini ngenong kadang. Ada itu kan dunia, sedangkan baginda Rasul perintahkan kalau udah ke kubur yang teringat mati. Mereka mau ingat ngenoi beruno. Bambita nih mati kan ngano kan. Nah, sehingga para ulama daripada nyebut yang macam-macam lebih baik kita zikir, lebih baik itulah namanya istihsan. Nah ini kurang lebih kan. Nah maka termasuk ini cara kita merekatkan hubungan kita sama keluarga-keluarga diantaranya dengan banyak-banyak silaturahmi. Cuman kan kadang mun berjamak-jamak sekat temu nomor motor jari kumbe nah karena rata-rata punya kesibukan sendiri. Lagu mun begawe jenaka setidak-tidak sesibuk-sibuknya datang ya. Kenapa? Nyambung silaturahmi. Tapi no ke sekali mau kita dengan tamu no kan kadang kan. Nah itu yang pertama. Nah itu kurang lebih. Nah pertanyaan berikutnya ini pertanyaan kamu sini. Ini tesis saya kebetulan. Benar. Saya mau neliti beberapa daripada keluarga ataupun ya jamaah tekah masyarakat kita yang kan arak dengan kadang uli-uli di anaknya no. Siapa walinya di sana? Apakah sah nikahnya? Nah, tapi kalau di tesis yang itu dia judulnya itu jadi tapi tiang kalau tesis itu tiang lebih melihat dari maqasid syariahnya, artinya ngombe dampak. Nah kita lihat oke, gini. Bagaimana yang dipertanyakan oleh kamus itu bagaimana hukum nikahnya yang di sana? Kenapa walinya di sini? Baik nikah tuh, kalau bahasa kasar. Kan. Nah, bagaimana? Ada orang diangkat jadi wali dan ada saksinya. Nah, inilah namanya dalam fikih namanya wali tahkim. Wali tahkim. Wali tahkim. Apa itu tahkim? Ada satu orang bahasa kasar teh arak dengan tono tahu ya kecik-kecik agama itu boleh diangkat jadi wali dan itu ada saksi dan sebagainya boleh sah. Cuman ada cumannya. Kenapa? Nanti biasanya dalam maqasid syariahnya bahasa maqasid syariah itu anak kan bega pilih bare maksud tonong. Oh, aku bingung gitu kan. Artinya kalau karena darurat arak langan pemetayang beri beruno sah dia, tetapi itu namanya wali tahkim marahnya. Wali yang diangkat oleh kedua mempelai sama ada saksi. Secara hukumnya sah dia nang ngombe-ngombe. Tapi harus ini wali bertanggung jawab. Artinya parana jelas ya tentu jadi wali kan sah dia nang ngombe. Harus ada saksi seperti yang tadi. Saksinya harus laki-laki dua memang. Mononina jana tidak terlalu diterima lah. Mononina 4 berarti saksinya mononina. Nah, dan ada batu. Nah, ini kurang lebih. Cuma nanti ketika pulang ke sini kan biasanya ya ranano wah sah ya udah tinggal dia buat. Kenapa kok pakai wali tahkim misalnya? Pertama, kalau dia menggunakan KUA di sana kan nggak mungkin. Sebetulnya mulai jana walina kuat. Kenapa dia kuat? Karena orang tuanya ini jauh.
walinya dia itu jauh masafatul qasr masuk bahasa tano karena jauh jarak akeh. Aku nangka nang adukuan dek ini ku bene ya gelap itu kan. Ya gelapnya nggak mungkin pakai kuah karena dia nggak terdaftar juga di sana gitu, makanya namanya wali tahkim. Oke, pertanyaannya kedua tadi kamu apa? Nih kata nih begini kali ini. Pertanyaan kedua kamu? Oh iya, oke. Nomor telu ini. Nah, ada B. Ini pernah kami temuin. Benar, ketika kami di suatu tempat bagian sana, le deket aspal jamak kok jagung ini dan bagus jagung ini, turung bagus. Iya, ya mohon bahasa antum marat ini bedaya nami. Nah, tini marat ini, la ilaha illallah, bagus jagung ini ternyata luar biasa. Buktinya tentu dan itu. Nah kira-kira bagaimana hukumnya? Atau mungkin arah dengan alat terbulah kayak bahasa jamaah, dia nalat apa rumput di tanah yang itu bukan tanahnya dia. Nah pertama itu kan tanah, kalau itu tanah milik negara dalam artian dekat turung ke ini kan dari TP no termasuk nangka ini. Nah, enggak dulu. Enggak kamu tahu dulu. Nah, cuman kadang ini arak kadang nangke, kadang si layak negara ye pentana. Lalu kadangnya pembeli rurungu. Tama jadi nangke ino. Kejadian kata gana pembelian rurungu. Tama nangke no jadi rurung ya. Ngombe aku ino mau nangano jana. Aku mau secara umum ya Nana, itu tanah pemerintah lah, artinya secara hak kepemilikannya itu saya kanggo ya. Nah, lagu paling bagus saja Nana, itu tempuh nih kepek lo. Secara kepemilikan itu dia boleh-boleh saja. Saya kenapa? Karena itu hak milik semua. Dia kan lagu sebaiknya dia izin ke pemerintah setempat untuk mengambil manfaat dari yang itu. Nah bau sebenarnya ngombe. Kalau ini kamu pas kami anu milih yang bau apa jago ginono. Kenapa? Karena bagus dia aneh ini canggih-canggih bapak asli. Biasa buntas no. Lo sebentar bontong. Nah, oke. Pertanyaan ketiga tadi apa? Kedua pertanyaan iya, ada orang ini marah masar nih. Ada orang dia orangnya biasa-biasa, maksudnya dia ndak pernah, kayaknya dia merasa nggak pernah nyakitin orang, ngenongonin dia nawah idap dirinya nyakitin dengan ke. Tiba-tiba ada orang yang tersakiti dengan apa yang dilakukannya. Yang pertama, ini kalau memang itu kita main-main misalnya, maka jalan kita, cara kita main-main itu ya pada mereka kayak main-main baginda Rasul, lagu berjora apa gina Nabi nu deno aja ke, artinya tidak pernah menyinggung. Nah ini misal ke, nah maksudnya. Nah artinya kalau kita main-main pun itu ada akhlak-akhlaknya, ada sunnah-sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasul supaya nanti orang tidak meribut, tidak kena tersinggung dengan. Nah ngumpe misalnya dia berniat nyakitin dengan aku dengan ini, apa merasa tersakiti ataupun merasa salah, apa merasa lenang, anak padahal dengan ini dia ngumpe. Nah bagaimana modelnya kalau begitu misalnya? Maka si pertama dia ngumpe orang yang tadi yang sakit hati itu, nah komplain pada mungkin soalnya dah kadang lain-lain model tebarang dengan.
kadang harak dengan di dakana rawasu biasa nomor ya monda mulai dengan baru pertama kali barangnya pasti lenangan tersinggung orang. Kenapa begitu? Karena dengan dia tahu ya lagu mau tahu aja apa biasa ya. Nah ini juga penting. Nah bagaimana caranya? Nah saling madak lah, saling madak. Kedua iya nah ya nah tahu mungkin dengan baru ini lain apa ranah modelnya lain lah kurang lebih ke sehingga itu bagusnya apa ranah apa bahasa antan nah bagus sih situ saling tahu kan. Nah mun merita ini aja kan tahu model-model terselapukan. Nah ini mun terjorang nih luar biasa lah nah saling tahu itu kan. Cuman kalau ada orang begitu emang harus kita saling pahami satu sama lain. Disalin ini. Umur ngecekan. Itu tersinggung gitu. Nah bagi darah nah begitu kan benar ini pernah dulu di terjadi di zaman baginda Rasul. Emang ada serius ini di zaman baginda Rasul ini bahkan sampai kan sering kita dengar ini kan ini ada orang tua nanya sama baginda Rasul dengan toa bakal toa nih tiba Rasul ya Rasulullah mana arak dengan toa tama surga jawab apa sih baginda Rasul kira-kira tama surga kayak aku mana dengan toa ini di jawaban baginda Rasul dinarak dengan toa tama surga baginda Rasul nangis dengan ini hampir nangis ya hita agak nong berarti ku toa berarti dia kita tama surga nong kata lagu kan baginda Rasul pertama dia najaja. Kenapa? Karena memang li akhirat ino mun watama surga dengan era kurang lebih umur dengan no telung dasa telu tahun selapu ante. Telung dasa telu. Kira orang baik. Telung dasa telu. Ngene kurang lebih panjang. Bedak kana tua. Lalu jama daka pun toa bajangan itu kenceng betul selapuan dengan ya pun jawab si baginda Rasul darak dengan toa sama surga ngana artina umur nerak le surga ino dakana toa no tulakanga jadi telung dasa telu ino kenana baka ini pada masih tetu ingin dua luhur kan no. Nah, artinya apa? Ya pernah juga. Nah makanya setelah itu berbeda dengan baru najara nangis dengan ini. Kenapa? Karena sedih gitu. Siapa yang tidak sedih kan dia lagi tema surga dengan toa sampai begitu gitu sedihnya. Nonton jamak ya naiknya. Mehanigun aja nih no. Mana ini ya? Ini ami awan seluah. Nah, 2 gelas tumbang. Bagus lu kan nah jadi begitu kurang lebih apa namanya model-model apa namanya model-model penjoraan baginda Rasul yang sangat luar biasa sehingga baginda Nabi Nuh dimanapun tempat beliau itu selalu berkesan. Dan siapapun yang bersama beliau selalu berkesan. Yang pernah ketika kota apa tuh kata sahabat itu dulu ketika baginda Rasul belum datang ke Madinah. Madinah ini sepi. Madinah ini bahasa kota mati. Ketika baginda Rasul datang bercahaya semuanya. Yang ponaran Madinah al Munawwaroh. Apa karena Munawwaroh? Munawwaroh itu yang apa bahasa yang bersinar. Yang bersinar. Atau yang disinarkan. Saya sih mina asinar, baginda Rasul mina asinar. Kemudian yang kedua ketika baginda Rasul wafat pada ngenai dapat para sahabat nomor lek sebelum datang baginda Nabi Nuh sepi kota Madinah. Dan semua yang berbareng sama baginda Rasulullah tokol bareng baginda Rasul memiliki kisah-kisah menarik sama baginda Rasul. Di baginda Nabi Nuh mau tokol bareng sahabat di selapu nama dia aku dang perhatian ngone aku dang perhatian nganu baginda Rasul. Kenapa? Karena semua dilihat dek sai dan kita andai dek sai dan perhatian dek semua sahabat diperhatiin gitu. Jadi selapu sahabat nih ngone tengah jia aku dang kita baginda Nabi nganu dang kesan sahabat. Semua sahabat merasa begitu.
Nah, begitu luar biasanya syarat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, nih, kayak insya Allah malam hari ini kita sampai di sini dulu sudah. Betul deh, amal ternyata dia. Pertanyaan terakhir. Cek Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suntik kita KI. Tadi aku Ustaz. Ayolah. Solusi nih. Sengaja jaga di terhadap Jumat apa kau kena gawe juga nanti kena tebus sini juga terlalu kali wah ada itu saran juga dia tuh nyindir dengan nih itu sendiri nih contoh sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masya Allah tabarakallah. Nah, oke. Oke. Ini pertanyaan sangat luar biasa. Artinya jarang dengan si langsung ngetoanang diri, apalagi nino membasanta kesalahan itu jarang. Ini yang pertama, poin yang sangat luar biasa. Artinya apa? Siaran tengaku diri kesalahan ya sekat. Maka mengaku diri salah itu luar biasa inokumbe. Nah, berarti yang pertama di dalam hati kita pengen berubah jadi orang baik. Yang pertama, ini sudah poin sangat luar biasa. Apalagi pertanyaannya apa solusinya? Saya pengen ku ngada aku. Nah, seolah-olah kita pengen ku mari ke wah ku ngono ka ngono. Apa solusinya kira-kira? Pertama, solusinya wawah tegawe ya. Pertama, jangan dilakuin lagi lah. Nah, yang kedua banyakin istighfar. Astagfirullah. Nah, ya kan? Itu semiliar kan aja lu. Yang ketiga itu kalau bisa dikodok pakai zuhur. Main zuhur bi denang bengbi. Lakukan narak dah ngene kapan ngana. Sei dek na Jumat 3 kali tanpa uzur maka dia dikatakan kafir. Memang itu benar. Tetapi itu membahasa kasaran bagi dengan siwah baju. Artinya bahasa kasar teno. Wah toy bahasa umpo ngono ne kayak inu ka bahasa jamaah ke darah jin baju ngono ngene. Nah, lagu muntah masih ngene mara keadaan tine janana sudah cukup dikodok saja. Insya Allah Allah Ta'ala pertama ngelihat hati kita yang pengen berubah jadi orang baik. Ketika sudah dilihat hati kita pengen berubah jadi orang baik, insya Allah jemaah Allah Ta'ala yang telangan kita, karena kita nggak tahu jalan mana yang Allah tutupkan bagi kita untuk menjadi orang baik itu. Kadang dengan di akan dapat nggak pengen lagi lengan kelangian ini susu mikir lo kono ini ketika dia mikir nih tato lengan tuh langsung jadi bagus karena itu tahu. Hanya Sayyidina Ali pernah bilang, itu sering kita sebut, ketika engkau melihat seseorang memaling pada malam harinya dia maling, malam hari dia maling, besoknya jangan dicap maling. Kenapa? Malam itu panjang. Siapa tahu ngone jam 3 na maling, kita tahu jam 3:30 ngetobati palotele. Istighfar dulu selesai. Makanya nggak boleh bilang macam-macam orang yang begitu-gitu. Artinya insya Allah banyak kisah-kisah inspiratif yang orang saja dulu itu mereka si ngona eno parandena sembayang pundi arak langan tema surga. Apalagi ini sudah ngakuin gitu, kita berani mengakui dan pengen berbuat baik dan pengen tidak lagi untuk melakukan hal yang salah itu, insya Allah itu nilai plus lah. Dan insya Allah Ara kan simpel kira-kira ino be juluka tobat juluka. Alhamdulillah insyaallah. Artinya pertama itu yang paling awal jana pembahasan tenuk tobat ke artinya wah tegawi malik. Ino be pertama.
Dengan tukang sangkupi kedua. Pokoknya yang pertama itu wah dalam hati ente narak lihat ente. Wah ya Allah. Ini pertama. Oh, yang penting sudah tetua. Banyak yang kena ini pertanyaan ini. Cuman kayak yang pertama inilah harus teh tobat wah teh gawe dalam hati ente enggak jamaah ini pertama. Nah, ini juga cuma sesuai insyaallah dengan sendirinya kalau udah kita bagus rana sina mereka itu siap ente insyaallah makin baik insyaallah menjadi orang yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, gimana kira-kira ketika pengakuan kita terhadap dosa salah kita? Yang pertama, barang kata singonek itu memang masih belum digugurkan sebelum beristighfar. Artinya kan itu dalam hadis kalau nggak salah itu. Jadi setiap menggawe dosa salah dengan malaikat nunggu tuh titipnya si Allah Ta'ala. Saat ada orang nyumpahnya itu malaikat diutus oleh Allah Ta'ala satu malaikat. Apa gawe ya? Malaikat ini pertama mencatat dosa ini. Kedua, malaikat ini diam ngapain nunggu istighfar orang ini. Kalau nggak sila ngilap 3 jam nunggu malaikat ini. Sehingga apa kalau dia ada misalnya wah nggak dosa salah istighfar ya hapus sedosa itu si malaikat itu si nyatat tenau. Amun belajar tobat. Dosa-dosa bejeki nih. Misalnya wah nyumpah misalkan wah HP ke misalnya ya keselio macam lah sebagainya lo betul isim dari ini nih. Misal maka tetap dicatat sama malaikat cuman Allah Ta'ala utus malaikat tonusai nangumbe nang hapus sedosa rani sebut-sebut tengok selama 3 jam ngana malaikat. Lengan ini kita sang santar sinangangan itu si Allah Ta'ala ini dah ketemu gawe dosa salah yara dalam milih ngapus ini Masya Allah rahman rahimnya Allah kepada kita. Oh ada mau umat-umat hilai baru diterima taubatnya itu kalau misalnya umano ayo maling di baru diterima taubat salah Ta'ala sepuluh umano maling baru terima enang nuruan tadahi tas umat Nabi ni bang luwi polong telinga ijong lebong kuruan. Cuman begitulah rahman rahimnya kasih sayangnya Allah dan kangen itu dan itu semua berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini insyaallah pokoknya kata beruno nanya mati luwi dan dengan kan arak langan lagi nih. Yang ampun maafkan mereleh sebut penuhnya mati 10 siwa terus semati milih ya tobat ini mana bayang terima tobat kan kisah yang sangat luar biasa ini. Nah jadikan kisah narak dengan ini dalam hadis ini dalam hadis itu ada orang yang membunuh 99 orang maka tuannya tiba supu dengan ye ngana ngumbi ini terima ke tobatku nih 20 siwa sematiku dengan apakah diterima tobat saya. Aduh lu dosa mek ngana nerima asina penta ngana dengan ini apa nabah mati dengan dia pas 100 dari mati setelah 100 yang dibunuh nanya lagi ke orang ahli ilmu bagaimana pertanyaan kepada orang soleh itu bagaimana dosa saya sudah membunuh 100 orang apakah diampuni oleh Allah apa kata orang itu dosamu sebanyak dunia ini melebihi dunia itu kalau dosamu seluruh dunia dan dosa di dunia ini kalau engkau kembali kepada Allah dengan hati yang penuh untuk memohon ampun kepada Allah pasti terima dosa maaf dari Allah Ta'ala setelah itu tentu nah sekarang dosa salahmu bakal dimaafkan oleh Allah Ta'ala tapi syaratnya hijrah denganku dahi tongkol tinggal sugul dengan benar sugul dia dengan balina ternyata dek naman sampai tiba tujuan di tengah perjalanan kok ninggal dunia di tengah perjalanan malaikat penjaga surga malaikat penjaga neraka bingung ya pesual ya aku apa ini ngenalin neraka penjaga neraka hukum do hambayang lo kani ini
terus dengan mati nah ku ini ngana penjaga neraka nu nana lapalin neraka nu si malaikat Malik ini secara malaikat Malik nu malaikat si liwat nu dewa senyum tapi dia kalau Malik dia nanti malaikat Malik nah terus setelah itu malaikat surga penduduk surga saya yang punya, kenapa dia sudah taubat kepada Allah Ta'ala. Baik karena malaikat penjaga neraka ini tengukur diukur ternyata lebih sejengkal menuju tempatnya si ketuino artina lebih duwe ya langkah hati baik si ginani menuju kebaikan itu padahal deman sembahyang artinya apa baru ngenudang ini jadi motivasi lah untuk itu kan dia temannya mati sekenoan itu berangkat jangan keluar mati nanti berangkat kok keluar aku kan mati kita nggak berani. Nah artinya yang begitu aja diampuni sama Allah Ta'ala, apalagi insya Allah dosa salah yang itu yang tadi itu insya Allah bisa diampuni Allah Ta'ala. Cuman seperti yang tadi nah tatu angan teh dili temede gawe malik pokoknya siwah liwat sini nah bagus. Nah deh kayak insya Allah malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang online dan offline semuanya. Jazakumullah ahsanal jaza. Nah selebihnya seperti biasa kita sama-sama bersolawat dan istighfar insya Allah. Dan nanti kita mohon bacaan Fatihah kita semua untuk sahabat saudara-saudara kita yang ada di Palestina insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa iksirun wa wali usuduri sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaina min thaniyatina mada'ali sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah
astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuhan wa tub alaina taubatan nasuhan astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuhan wa tub alaina taubatan nasuhan astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Kita bareng-bareng berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jama'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Kita bacakan fatihah khusus, kita ingatkan kepada saudara-saudari kita yang ada di Palestina. Lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.